Insya Allah siap, Pak. Silakan Bang Panglima mempresentasikan dan nanti mungkin isi berbagai tanya jawabnya. Ya, kami silakan. Izin share screen. Sudah terlihat share screen-nya. Izin memulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Kodriah Dinda Lestari dengan NIM 067 dan rekan saya, Regi dengan NIM 71 dan Muaz dengan NIM 94. Kami akan mempresentasikan problem 6, poin A dan B yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Regi dan Muaz. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Problem 6, bagian A. Buktikan bahwa jika B lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka limit dari B pangkat N sama dengan 0. Karena B lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka B dapat dituliskan sebagai 1 per 1 tambah A dengan syarat 1 tambah A lebih dari 1, yang artinya A lebih dari 0 dan lebih besar dari negatif 1. Menurut kesamaan Bernoulli, untuk semua n anggota bilangan asli, 1 tambah A pangkat n lebih besar sama dengan 1 tambah n kali A. Maka B pangkat n sama dengan 1 per 1 tambah A pangkat n kurang dari atau sama dengan 1 per 1 tambah n kali A, yang juga kurang dari 1 per n kali A. Sedangkan 1 per n kali A akan konvergen ke 0, dan karena B pangkat n lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1 per n kali A, maka B pangkat n juga konvergen ke 0. Dengan kata lain, limit dari B pangkat n sama dengan 0. Selanjutnya untuk 6B, buktikan bahwa jika C lebih dari 1, maka limit dari C pangkat 1 per N sama dengan 1. C lebih dari 1, maka terdapat Dn lebih dari 0, sehingga C pangkat 1 per N sama dengan 1 tambah Dn. Ini ekivalen dengan Dn sama dengan C pangkat 1 per N dikurangi 1. Menurut kesamaan Bernoulli, untuk setiap N bilangan asli itu selalu berlaku C sama dengan 1 tambah Dn pangkat N itu lebih dari 1 tambah N kali Dn. Nah, tambahkan masing-masing ruas dengan min 1 lalu dibagi dengan N. Kita peroleh ini C, kita kurangi 1 bagian dari C kurang 1 per N. Nah, di sini dikurangi 1 jadi N Dn, bagi N jadi Dn. Ekivalen dengan Dn sama dengan C pangkat 1 per N dikurangi 1. Itu berarti kurang dari, tadi kan kita diberikan Dn sama dengan ini ya, C pangkat 1 per N kurang 1, nah ini dia itu kurang dari C kurang 1 per N. Karena Dn lebih dari 0, berlaku mutlak Dn sama dengan Dn. Hingga mutlak dari C pangkat 1 per N kurang 1 sama dengan Dn itu akan kurang dari C kurang 1 per N untuk setiap N bilangan asli. Nah, barisan C kurang 1 per N itu konvergen ke 0. Sehingga menurut yang 6A tadi,
kita memperoleh bahwa C pangkat 1 N kurang 1 itu juga konvergen ke 0. Dengan kata lain, limit C pangkat 1 N kurang 1 sama dengan 0. Nah, tambahkan masing-masing ruas dengan 1 diperoleh limit C pangkat 1 N kurang 1 ditambah 1 sama dengan limit C pangkat 1 N dikurang 1 tambah 1. Sama dengan limit C pangkat 1 N sama dengan 1. Nah, ini memang ada sifat-sifat limit juga bahwa kita bolehkan memisahkan. Jadi ini ada negatif 1 kan kita limitnya dipisah ya. Ini C pangkat 1 N sendiri, limitnya negatif 1 sendiri. Nah, negatif 1 kan dia konstan, jadi mau dilimitkan juga akan tetap negatif 1. Kita tambahkan 1 sehingga ini hilang ya, jadi limit C pangkat 1 N. Oke, ini yang ruas kiri. Nah, sedangkan ruas kanan tadi kan 0 tambah 1 menjadi 1. Kita memperoleh bahwa limit C pangkat 1 N sama dengan 1. Sekian. Ada pertanyaan? Silakan dipimpin untuk diskusinya. Ayo, kelompok. Dari kelompok ada tanggapan untuk problem 6, baik 6 maupun 6B. Kita ditawarkan untuk peserta dulu, silahkan dari mahasiswa memberikan masukan, pertanyaan, komentar gitu. Yang memimpin diskusi masih kelompok 5 ya. Tidak ada yang ingin memberikan tanggapan? Ya, kalau belum ada yang bertanya, kita bisa memulai bertanya dulu. Jadi ini kan Anda mengatakan 1 dibagi NA konvergen ke 0. Dikarenakan B pangkat N lebih kecil dari 1 NA, dengan ini B pangkat N konvergen ke 0. Itu dari mana itu? Anda menggunakan teorema mana, menggunakan teorema definisi Apit mana gitu. Nah, ini Anda berikan ini ya, argumentasi gitu ya, menggunakan teorema apa gitu ya. Jadi dasarnya Anda sampaikan teorema mana yang digunakan gitu. Sebetulnya Anda juga bisa menggunakan ini nilai mutlak B pangkat N dikurangi 0 lebih kecil dari 1/A kalikan 1/N gitu. Gunakan teorema bahwa kalau nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari C kalikan AN gitu, nilai mutlak AN gitu. Kalau AN-nya konvergen ke 0, maka nanti BN-nya konvergen ke 0. Atau ini kalau XN ke X gitu, kalau Anda menggunakan teorema ini atau menggunakan teorema Apit. Nah, mana yang Anda gunakan itu diberikan argumentasi ya, rasional
teorema yang digunakan. Terus yang demikian juga yang B gitu tadi ya, yang B cobanya. Nah, kalau Anda sudah membentuk ini, nilai C pangkat 1/n dikurangi 1 kurang dari C-1 dikalikan 1/n gitu ya. Nah, karena 1/n sama dengan 0, Anda langsung bisa menyimpulkan C pangkat 1/n konvergen ke 1 gitu. Atau limit dari C pangkat 1/n sama dengan 1 berdasarkan teorema ini barisan pendamping gitu ya. Jadi Anda dulu punya teorema jika nilai mutlak Sn dikurangi X lebih kecil dari X kali nilai mutlak An dan barisan An konvergen ke 0, maka Xn konvergen ke X gitu. Nah, Anda bisa menggunakan teorema itu. Baik Pak, terima kasih atas koreksinya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ini juga kalimat ini ya, kalau C lebih besar 1, maka terdapat Dn positif sedemikian sehingga C pangkat N sama dengan 1 ditambah Dn. Dn Terus itu sama dengan C pangkat 1 kurang 1. Ini Dn terus agak samar dengan tanda ya. dan Ini sama dengan ini kurang. Dn sama dengan C pangkat 1 kurang 1. Nah, ini kan kalau C lebih besar 1, nanti kan Anda harus bisa mengatakan dulu C pangkat 1/n lebih besar 1 juga gitu ya. Baru Anda bisa menuliskan ada Dn gitu. Jadi kalau C lebih besar 1, maka Anda menyimpulkan dulu C pangkat 1/n itu lebih besar 1. Baru Anda bisa mengatakan terdapat Dn positif sedemikian sehingga itu. Ya, tidak ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kami silakan bisa dikirim ke Terima kelompok kasih ini, bisa atas dilanjutkan. koreksinya. Saya mohon izin stop share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin dari kelompok 4 ingin mempresentasikan problem 7 dengan anggota saya sendiri, Khalil Gibran Zakif, dan
ada Sanggita Nareswari dan Zalwa Amalia. Mungkin kita mulai untuk pembahasannya dari problem 7. Baik, untuk problem 7A, buktikan jika limit xn sama dengan x lebih dari 0, maka terdapat bilangan asli k sehingga untuk n lebih besar sama dengan k berlaku xn lebih dari 0. Buktinya, diketahui limit xn sama dengan x lebih dari 0. Kemudian, berdasarkan definisi limit, untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapatkah anggota bilangan asli? Sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan k, berlaku mutlak xn dikurangi x kurang dari epsilon. Kemudian bisa kita tuliskan menjadi x dikurangi epsilon kurang dari xn kurang dari x plus epsilon. Jadi di kedua ruas ini ditambah dengan x. Kemudian karena x lebih dari 0, misal dikali epsilonnya adalah x per 2. Dengan ini, terdapatkah anggota bilangan asli sedemikian sehingga untuk tiap n lebih dari sama dengan k. Kemudian menurut definisi mutlak xn dikurangi x kurang dari x per 2. Jadi epsilonnya kita ganti dengan x per 2. Kemudian berdasarkan definisi mutlak bisa dituliskan min x per 2 kurang dari xn dikurangi x kurang dari x per 2. Kemudian kita tambahkan masing-masing ruas dengan x. Lalu untuk awalnya kan x dikurangi x per 2. X dikurangi x per 2, hasilnya x per 2. Kurang dari xn, kemudian x per 2 ditambah x per 2, hasilnya 3x per 2. Kemudian kita ingat kembali bahwa xn lebih dari 0, sehingga x per 2 juga akan lebih dari 0. Karena xn lebih dari x per 2 dan x per 2 lebih dari 0, menurut sifat transitif relasi urutan, berlaku xn lebih dari 0. Jadi terbukti bahwa n lebih dari sama dengan k berlaku x lebih dari 0. Selanjutnya, problem 7b, buktikan bahwa jika limit xn sama dengan x kurang dari 0, maka terdapat bilangan asli k, sehingga untuk n lebih dari sama dengan k berlaku xn kurang dari 0. Bukti, diketahui limit xn sama dengan x kurang dari 0, berdasarkan definisi limit, untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapatkah bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k, berlaku mutlak xn dikurang x kurang dari epsilon. Kemudian ditulis x dikurang epsilon kurang dari xn kurang dari x plus epsilon. Karena x kurang dari 0, misal dipilih epsilon sama dengan min x per 2, dengan ini terdapatkah anggota bilangan n sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k, ditulis mutlak xn min x kurang dari min x 2. Menurut definisi mutlak xn min x kurang dari min x per 2. Bisa ditulis menurut definisi mutlak x per 2 kurang dari xn min x kurang dari negatif x per 2.
Lalu tambahkan masing-masing ruas dengan X, di mana negatif X per 2, X min X per 2 jadi 3X per 2. Kurang dari XN, kurang dari X plus X, kurang dari X plus min X per 2 sama dengan X per 2 kurang dari 0. Ingat kembali bahwa X kurang dari 0, sehingga X per 2 kurang dari 0. Karena Xn kurang dari X per 2 dan X per 2 kurang dari 0, menurut sifat transitif relasi urutan berlaku Xn kurang dari 0. Jadi terbit bahwa untuk N kurang dari N lebih dari sama dengan K berlaku Xn kurang dari 0. Baik, selanjutnya dari teman-teman apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Jika ada tanggapan atau pertanyaan bisa langsung saja disampaikan. Oke, ini ada Najib. Silahkan Mas Najib. Sebelumnya izin masuk pada kelompok kelompok berapa tadi? Oh ya, izin bertanya langsung. Sebelum perkenalkan, nama aku Nur Rahman Najib dengan tim K33064 mau bertanya. Boleh lihat yang ini, yang problem 7B. Nah, di bagian bawah itu kan yang bawahnya menurut definisi mutlak itu dari yang XN yang definisi mutlak ke bentuk yang kanannya itu, terus bawahnya itu kan tambahkan masing-masing ruas dengan X kan. Kenapa ruas paling kiri justru dikurangi X? Dan itu kenapa mestinya jadi double? Terima kasih. Mohon maaf Mas Najib, bisa diulangi pertanyaan yang akhir-akhir tadi. Aku ulangi pertanyaannya, mungkin aku kurang jelas nangkapnya atau gimana ya. Yang di bagian paling bawah ini yang definisi mutlak itu kan ada definisi mutlak xn min x, jadi dari mutlak xn min x kurang dari negatif x berdua. Nah itu bisa ke bawah, ke kanan itu kan masih dapat, terus kalau yang pas ke bawah ini bisa dapat negatif double yang di ruas kiri itu gimana ceritanya ya? Bisa x kurangi min x berdua. Terima kasih dari Mas Najib. Kami mohon untuk berdiskusi sambil kami diskusikan. Dari teman-teman yang pertanyaan bisa disampaikan. Permisi Mas Najib, izin menjawab pertanyaannya tadi. Kan dari definisi mutlak ya, sebelum
kita masukkan nilai epsilonnya sama dengan min X per 2 kan bisa kita tuliskan min epsilon kurang dari Xn dikurang X kurang epsilon. Kemudian masing-masing ruas tambah dengan X. Tambahkan dengan X sehingga ruas yang paling kiri itu kan menjadi X dikurangi F, di mana epsilon negatif X2. Jadi di situ tulis X dikurangi kurung min X per 2. Begitu Mas Najib. Kah ada tanggapan lagi? Udah cukup membantu, cuman di sini yang bikin aku bingung tadi di atasnya ini udah hilang simbol negatifnya, cuman di bawah itu dimunculin lagi. Cuman ya nggak apa sebenarnya, cuma bikin susah baca aja sih. Makasih udah cukup menjawab kok. Ini masuk. Ya, silakan. Kenapa diam? Ya, kalau belum ada saya komentari dulu. Ini mulai dari A dulu. Ya, untuk notasi Anda konsisten. Kalau barisan itu, kalau dalam kurung XN itu X-nya kecil gitu ya. N X-nya kecil gitu ya. Tapi kalau tanpa kurung limit X besar gitu ya. X besar itu barisan. Jadi kalau sama dengannya itu juga X kecil gitu ya. Jadi kita sepakat bahwa kalau barisan itu dituliskan X besar itu barisan, atau dalam kurung itu X kecil N gitu, X kecil indeks N gitu, itu tulisan barisan. Jadi itu notasi. Ada yang X kecil, ada yang X besar gitu, jadi membingungkan. Mana yang X besar, mana yang X kecil gitu. Jadi nanti X kecil itu sebenarnya suku dari barisan ke N. Tapi kalau diberi kurung jadi barisan. Kalau X kecil indeks N itu tanpa kurung berarti suku ke N. Nah ini nanti gitu dicek gitu. Terus ini Anda ingat kembali bahwa di tengah itu X bahwa di bagian agak bawah itu Xn lebih besar 0 sehingga X per 2 lebih besar 0. Kenapa Xn lebih besar 0? Kalau Xn itu yang lebih besar 0 itu X-nya. Nilai limitnya itu lebih besar 0. Sehingga mestinya X lebih 0 maka X per 0 gitu. Nah, sehingga nanti Xn-nya itu lebih besar dari 2 dari ketaksamaan terakhir itu, dan X per 2 lebih besar 0, maka Xn baru lebih besar 0, itu Anda kesimpulannya. Tapi kalau ingat kembali bahwa X lebih besar 0, belum tentu gitu lah. Nah, sehingga
Anda kesimpulannya kan XN lebih dari 0. Kalau sudah ingat kembali bahwa XN lebih dari 0, kok kesimpulannya XN lebih dari 0 itu tidak rasional. Terus kesimpulannya jadi terbukti bahwa ini kan yang ditunjukkan maka terdapat bilangan asli gitu ya. Jadi yang ditekankan itu terdapat bilangan asli gitu. Tidak terbukti bahwa N lebih besar K berlaku ini. Yang lebih penting itu kan terbukti bahwa terdapat bilangan asli K gitu. Nah, itu yang penting, terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk N lebih besar dari K berlaku XN-nya lebih besar 0. Jadi terdapat bilangan asli K itu penting, kesimpulannya itu. Jadi ada bilangan asli K sehingga untuk setiap N lebih besar K berlaku XN lebih besar 0. Silakan. Ini juga K-nya itu ada yang K kecil, ada yang K besar gitu, juga membingungkan ya. Jadi konsistensi dalam menulis gitu. Jadi ini kalau yang X jadi agak bingung ini, mana yang X besar, mana yang X kecil, mana yang K besar, mana yang K kecil, itu hal yang berbeda atau sama. Kalau dituliskan notasi berbeda di matematika maknanya berbeda. Gitu. Ada yang komentari kelompok ini? Terima kasih atas tanggapannya Pak. Mungkin kedepannya bisa Pak perbaiki lagi untuk notasi-notasinya yang masih perlu direvisi. Seperti itu. Ya, jadi apakah dari Pak Mardiana ada tanggapan lain? Yang B, coba Anda munculkan yang B. Munculkan yang B. Ini masih sama ya, notasinya notasi K kecil, K besar gitu. Masih itu juga X besar, X kecil, membingungkan. Tadi memang ini sudah nilai mutlak XN dikurangi lebih kecil dari negatif gitu ya. Negatif X per 2 berarti positif gitu ya. Jadi Anda beri penekanan bahwa karena X itu 0 dengan negatif X dibagi 2 itu lebih besar dari 0, epsilonnya lebih besar 0 gitu. Negatif X per 2 dari 0. Tanda itu ekuivalen dengan X per 2 lebih kecil N dikurangi X lebih kecil negatif X per 2. Tapi itu negatif X per 2 itu tadi sudah dikomentari teman Anda tadi membingungkan. Nah, kalau sudah Anda tulis X per 2 per 2 gitu. Tidak dimunculkan lagi negatif X per 2. Kalau Anda memunculkan negatif dari negatif X per 2 di atasnya itu, jadi muncul negatif dari negatif X per 2 gitu. Jadi supaya tidak membingungkan. Ya, ini juga kesimpulannya, jadi terbukti bahwa terdapat bilangan asli K sehingga ya terdapat bilangan asli K itu penting gitu ya. Ya, itu secara ide sudah masuk, tapi memang cara tata tulis ini banyak kelemahannya.
menulisnya itu tidak konsisten, tidak mengikuti ini, ya notasi-notasi yang biasa dipakai oleh matematikawan yang lalu gitu. Ya, masih ada yang komentar? Kalau tidak ada, silakan kelompok ini diri dan dilanjutkan. Baik, atas Pak dan tanggapan dari Mas Najib tadi, mungkin bisa saya akhiri dari kelompok 4 dan melanjutkan ke kelompok lain. Sekian, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 3 di screen ya Pak. Ya. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan problem 8. Dengan anggota kelompok yang pertama Septi Ika Apriliani dengan NIM K1323080 dan Tatarina Melandria dengan NIM K1323084 dan Pinasti Susilo Utomo dengan NIM K1323066. Berikut untuk problem 8, misalkan X sama dengan XN dan Y sama dengan YN adalah barisan bilangan real dengan limit XN sama dengan X dan limit YN sama dengan Y. Maka A, buktikan bahwa limit XN plus YN sama dengan X plus Y, dan B, buktikan bahwa limit XN YN sama dengan XY. Terlebih dahulu. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya Mas, silakan. Berhenti lama. Pak, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan rekan kelompok saya.
ada Mbak Septi dan Mbak Tata, mungkin dipersilahkan. Baik, selanjutnya untuk pembuktian yang B, bisa di next. Baik, untuk yang B, soalnya yaitu buktikan bahwa limit xn yn y sama dengan xy. Buktinya akan dibuktikan jika x sama dengan xn dan y sama dengan yn adalah barisan bilangan real dengan limit xn sama dengan x dan limit xn sama dengan y, maka limit xn yn sama dengan xy. Ambil sebarang epsilon positif atau epsilon lebih dari 0. Karena xn konvergen, maka menurut teorema 3.2.3 terdapat M1 lebih dari 0, sedemikian sehingga mutlak xn kurang dari sama dengan M1 untuk setiap n anggota bilangan asli. Dengan ketaksamaan segitiga, teorema 1.3.3, pilih M sama dengan maksimum M1, mutlak Y, sehingga diperoleh mutlak dari xn-yn dikurangi xy kurang dari sama dengan mutlak xn mutlak yn min y ditambah mutlak xn dikurangi x mutlak y kurang dari sama dengan M1 mutlak yn min y ditambah mutlak xn min x mutlak y kurang dari sama dengan M mutlak yn min y ditambah M mutlak xn min x. Berdasarkan kekonvergenan x dan y, terdapat K1 anggota bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan K1, maka berlaku mutlak xn min x kurang dari epsilon per 2n. Dan terdapat K2 anggota bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan K2, maka berlaku mutlak xn min berlaku yn min y kurang dari epsilon per 2n. Selanjutnya, misal K sama dengan maksimum K1, K2, maka untuk setiap n lebih dari sama dengan K, berlaku mutlak xn yn dikurangi xy kurang dari sama dengan M mutlak yn min y ditambah M mutlak xn min x kurang dari M dikali epsilon per 2M ditambah M kali epsilon per 2M, di mana ini M dicoret dengan yang penyebut yang M di bawah, menghasilkan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 menghasilkan sama dengan epsilon. Sehingga terbukti bahwa untuk setiap epsilon positif lebih dari 0, terdapat K sedemikian sehingga mutlak xn yn dikurangi xy itu kurang dari epsilon. Dengan kata lain, terbukti bahwa limit xn yn sama dengan xy.
mohon maaf Bapak dan teman-teman, tadi yang A tidak bisa ke-record suaranya karena device-nya yang mengalami kerusakan, maka ini saya lanjutkan pembahasan yang A sebelumnya dulu. Bukti untuk A akan dibuktikan jika X sama dengan XN dan Y sama dengan YN adalah barisan bilangan real dengan limit XN sama dengan X dan limit YN sama dengan Y. Maka limit XN plus YN sama dengan X plus Y. Ambil sebarang epsilon lebih dari 0 karena limit xn sama dengan x, maka terdapat K1 elemen bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar dari K1 berlaku mutlak xn min x kurang dari epsilon per 2. Karena limit yn sama dengan y, maka terdapat K2 anggota bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar dari K2 berlaku mutlak yn min y kurang dari epsilon per 2. Kemudian dengan ketersamaan segitiga menurut teorema 1.3.3, pilih maksimal K1, K2, maka untuk n lebih besar dari K berlaku mutlak xn plus yn kurang dari x plus y sama dengan mutlak xn min x plus yn min y kurang dari sama dengan mutlak xn min x plus yn min y kurang dari epsilon per 2 plus epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat K sedemikian sehingga mutlak xn min yn kurang dari x plus y min x plus y kurang dari epsilon, maka terbukti limit xn plus yn sama dengan x plus y. Mungkin itu dari kelompok 3, problem 8. Apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan atau ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan mungkin dari yang pertama Resen terlebih dahulu. Siapa ya tadi? Tidak lihat saya. Langsung Ulfa saja. Mungkin dari Mbak Ulfa silakan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Baik, saya izin bertanya nomor 8B, Iyo. Nah, pada nomor 8B itu kan pilih M maksimum sama dengan maksimum M1, mutlak Y. Terus ada yang bawahnya lagi berdasarkan kekonvergenan X dan Y. Yang ini yang maka berlaku xn min mutlak xn min x kurang dari epsilon per 2m sama yang bawahnya maka berlaku mutlak yn min y kurang dari mutlak per mutlak kurang dari epsilon per 2m. Nah, itu menurut saya sepertinya kayak kurang jelas, mungkin bisa dijelaskan lagi kenapa bisa berlaku mutlak xn min x kurang dari epsilon per 2m dan yn min y kurang dari epsilon per 2m. Terima kasih.
Ya, mungkin akan kita tampung dulu pertanyaannya dari Ulfah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, atau tanggapan selanjutnya mungkin dari Mas Najib. Oh, izin masuk izin masuk sebentar. Sebenarnya pertanyaanku kurang lebih sama kayak Ulfa. Aku mungkin kurang struktur orang nangkep kalau misal berdasarkan konvergenan lalu ke bawah itu. Mungkin bisa tadi dijelaskan ulang. Terima kasih. terima kasih. Lalu tadi ada satu lagi dari Mbak Regita, apakah ada yang ingin disampaikan? Kurang lebih pertanyaanku juga sama kayak Ulfa, jadi ya sama. Baik, izin menjelaskan untuk pertanyaan yang dari Ulfa terkait berdasarkan kekonvergenan X dan Y yang berlaku mutlak Xn min X kurang dari epsilon per 2M. Jadi di sini berdasarkan yang tadi jawaban yang A, bisa di next sebelumnya. Nah, di sini kan kita mengambil berlaku mutlak Xn min X itu kurang dari epsilon per 2. Makanya yang next yang B. Makanya di sini kan terdapat ada M mutlak dari Xn min X. Makanya di sini menjadi mutlak Xn min X itu kurang dari epsilon per 2M. Begitu, apakah ada tanggapan? Berarti itu mutlak XN dan mutlak YN-nya itu sama ya? Maaf, Iya, memang bingung saya. iya maaf. Baik, mungkin terima kasih untuk kelompok 3. Baik, apakah ada tanggapan lain atau feedback lain? Mungkin dari Mas Najib atau Mbak Regita? Atau mungkin dari teman-teman yang lain, adakah yang ingin ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, saya komentari dulu ya, mulai dari A dulu. Ya, jadi ini kan ingin membuktikan bahwa limit dari Xn ditambah Yn sama dengan X plus Y. Uret-uretannya, ini kan arahnya nanti nilai mutlak Xn tambah Yn dikurangi X tambah Y itu kurang dari epsilon gitu ya. Jadi Anda harus punya uret-uretan seperti itu gitu. Nah, sehingga supaya itu kurang dari epsilon, maka nilai mutlak Xn dikurangi X itu kurang epsilon per 2, nilai mutlak Yn kurangi Y kurang dari epsilon. Itu kurang dari epsilon per 2 itu ya. Ini saya kira strategi ini Anda di SMA maupun di kalkulus
khususnya limit fungsi mestinya lebih kompleks gitu, daripada limit barisan ini. Gitu. Jadi di SMA maupun di kalkulus Anda sudah punya strategi seperti ini, dan mestinya lebih kompleks karena di limit fungsi mestinya lebih sulit daripada limit barisan. Terus ini Anda menggunakan kalimat ini dengan kata sama segitiga. Itu terus mana kok terus pilih gitu loh. Itu jadi membingungkan gitu. Dengan kata segitiga teorema ini kok pilih gitu. Nah, kata segitiga digunakan di mana gitu kan, jadi nah kalimat itu mestinya itu pilih M dulu, pilih M sama dengan maksimum K1 dengan K2. Nah ini juga maka untuk N kok lebih besar K, K-nya mana? Berlaku N lebih besar K itu K-nya mana? Anda kan punya 1 K2 terus M gitu ya. Tahu-tahu kok K. Itu yang membingungkan gitu. Maksudnya maka untuk setiap N lebih besar sama dengan M besar gitu berlaku gitu. Terus baru itu Anda menggunakan kata sama segitiga itu di mana? Itu kan di sini mestinya. Maksudnya Anda menentukan pilih M maksimum K1 K2, maka untuk N lebih besar sama dengan M dengan menggunakan kata segitiga berlaku gitu. Sehingga di mana kata sama segitiga itu digunakan mestinya terus ini juga karena untuk setiap epsilon positif terdapat M gitu kan, Anda bukan K karena Anda misalkan M-nya M besar gitu ya, terdapat M besar. Ini juga kurang, sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan M berlaku nilai mutlak Xn ditambah Yn dikurangi X tambah Y kurang dari epsilon. Ya, jadi karena untuk setiap epsilon positif terdapat M besar anggota bilang asli, dan untuk setiap N lebih besar M berlaku nilai N tambah Yn dikurangi X ditambah Y kurang dari epsilon, maka terbukti bahwa limit dari N tambah Yn sama dengan X tambah Y. Ya ini kurang jeli, kurang lengkap gitu, nanti dilengkapi lagi. Terus yang B, jadi Anda karena Xn rogen, maka Anda bisa nyebutkan maka barisan Xn ini barisan terbatas gitu ya. Teorema 323 itu mengatakan karena Xn rogen maka Xn itu terbatas. Gitu. Anda bisa mengatakan itu. Berarti terdapat satu positif sehingga nilai mutlak Xn lebih kecil sama dengan M1. Nah, Anda bisa menggunakan ini, pilih M maksimum antara M1 dengan nilai mutlak dari Y. Terus Anda, kenapa itu Anda boleh tidak menggunakan M ini, maksimum M1 nilai mutlak Y, hanya nanti nilai mutlak Xn dikurangi X dan nilai mutlak Yn kurangi Y itu tidak sama epsilon per 2M. Jadi manipulasinya bisa berbeda. Tapi kalau Anda memisalkan M itu maksimum antara M1 dan nilai mutlak Y, ya Anda bisa, kenapa itu nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon per 2M, nilai mutlak Yn kurangi Y kurang dari epsilon per 2M, ya Anda, tujuannya kan nilai mutlak Xn Yn dikurangi Y itu
kurang dari epsilon. Sehingga supaya nanti muncul epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 gitu. Jadi supaya muncul epsilon per 2 tambah epsilon per 2, maka nilai mutlak YN dikurangi Y itu kurang dari epsilon per 2M, nilai mutlak SN dikurangi X kurang dari epsilon per 2M. Nah, kalau Anda tidak menggunakan M ini, berarti Anda bisa menuliskan nanti nilai mutlak SN dikurangi X kurang dari epsilon dibagi 2 kali nilai mutlak Y tambah 1 gitu. Tidak dengan strategi itu. Jadi Anda tetap menggunakan nilai mutlak Y. Jadi epsilon dibagi 2 kali nilai mutlak Y tambah 1. Terus yang YN dikurangi Y itu kurang dari epsilon dibagi 2 kali M1. Jadi tidak misalkan M itu. Kalau Anda tidak misalkan M, berarti nilai mutlak SN dikurangi X kurang dari epsilon dibagi 2 kali nilai mutlak Y tambah 1. Kenapa nilai mutlak Y tambah 1 itu jaganya kalau Y-nya itu 0. Nah, ketaksamaan itu nanti Anda mestinya harus merubah dulu. Ini lebih kecil dari nilai mutlak SN dikurangi X kalikan nilai mutlak Y tambah 1 gitu. Nah, ini strategi-strategi seperti itu Anda mesti sudah familiar ya. Nah, ini juga kurang lebih jadi untuk setiap epsilon positif terdapatkah anggota bilangan asli gitu ya. Sehingga untuk setiap N lebih besar K berlaku nilai mutlak SN dikurangi nilai mutlak SN kali YN kurangi I kali Y kurang dari epsilon. Jadi terdapat K itu untuk apa? Itu Anda tidak nuliskan terdapat K, sehingga untuk setiap N lebih besar dari K baru berlaku itu. Ya, saya kira itu menurut saya. Masih ada yang ingin berkomentar? Ya, silakan. Terima kasih Pak Amar atas tanggapannya. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya atau berkomentar? Ya, kalau sudah bisa kelompok ini ditutup dan dilanjutkan kelompok berikutnya. Ya, baik. Mungkin akan langsung saya tutup saja presentasi dari kelompok 3 problem 8. Terima kasih atas tanggapan-tanggapan yang diberikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk share screen ya, Pak. Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin menyaksikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai metode Unreal problem 9. Nah, dengan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Inandita Amelia Duriat, dan juga Ramadhani Yoga, dan juga Winda Cahaya. Untuk selanjutnya, untuk membahas problem 9 akan dibacakan oleh rekan saya, Ramadhani Yoga. Problem 9. Misalkan X sama dengan X n adalah barisan bilangan positif, sedemikian hingga limit X
mutlak 1 per N sama dengan L kurang dari 1. Tunjukkan terdapat bilangan asli K dan bilangan real R dengan 0 dari R kurang dari 1, sehingga 0 kurang dari Xn kurang dari R pangkat N untuk semua bilangan asli N lebih besar dari K. Gunakan hasil ini untuk menunjukkan limit Xn sama dengan 0. X sama dengan Xn, barisan bilangan real positif dengan N anggota bilangan asli, sehingga Xn lebih besar dari 0. Diketahui limit Xn pangkat 1 per N sama dengan L kurang dari 1 yang berdasarkan pada definisi 314, yaitu X sama dengan A sampai mutlak X min A kurang dari epsilon, sehingga jadi mutlak Xn pangkat 1 per N kurang dari L kurang dari epsilon. L limit dari X jika untuk sebarang bilangan epsilon lebih besar 0, terdapat bilangan asli K sama dengan K epsilon, sedemikian hingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K, maka berlaku Xn pangkat 1 per N kurang L kurang dari epsilon berdasarkan definisi mutlak, maka equal dengan min epsilon kurang dari Xn pangkat 1 per N kurang dari L kurang dari epsilon equal L min epsilon kurang dari Xn pangkat 1 per N kurang dari L ditambah epsilon. Selanjutnya, pilih epsilon sama dengan 1 per L per 2, maka kita memperoleh L dikurangi 1 per L per 2 yang merupakan 3 elemen 1 per 2 kurang dari Xn pangkat 1 per N kurang dari L 1 min L per 2 sama dengan L per 1 per 2 untuk semua N lebih besar dengan K. Jadi epsilonnya dari hasil yang definisi limit sebelumnya itu diganti menjadi 1 min L per 2. Nah, misalkan R sama dengan 1 min L per 2. Karena di awal diketahui bahwa L kurang dari 1, maka kita memperoleh R itu lebih besar 0 kurang dari 1. Nah, kedua sisi dipangkatkan N, sehingga diperoleh Xn kurang dari R pangkat N. Jadi dari hasil yang epsilonnya diganti 1 min L per 2, itu kita mempunyai Xn pangkat 1 per N kurang dari L plus 1 per 2. Nah, L plus plus 1 per 2, mohon maaf, ini sepertinya ada kesalahan. Jadi yang dimisalkan R itu adalah L plus 1 per 2. Sehingga apabila kedua ruasnya dipangkatkan N, maka kita memperoleh X kurang dari R pangkat N untuk semua N lebih besar K. Untuk semua N lebih besar K, kita memiliki Xn lebih besar 0 kurang dari R pangkat N. Karena R-nya lebih besar 0 kurang dari 1, maka dapat dikatakan limit N mendekati tak hingga dari R pangkat N itu sama dengan 0. Nah, berdasarkan teorema Apit 3.2.6, maka kita memperoleh bahwa limit N mendekati 0 dari 0 yang merupakan 0 itu kurang dari limit N mendekati 0 dari Xn kurang dari limit N mendekati tak hingga dari Rn yang merupakan 0, sehingga berdasarkan teorema Apit tersebut kita memperoleh limit N mendekati tak hingga dari Xn sama dengan 0.
Baik, demikian presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan. Apa ada pertanyaan dari teman-teman? Untuk yang bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Ya, kalau tidak ada, saya komentari dulu ya. Ini kan Anda menunjukkan terdapat bilangan asli K dan bilangan real R gitu ya. Hingga R-nya itu lebih besar 0 kurang dari 1. Dan Xn-nya terletak 0 lebih kecil dari R pangkat N untuk semua bilangan asli N. Ini kan terdapat bilangan asli K itu karena limitnya itu limitnya Xn pangkat 1/n sama dengan L itu ada gitu ya. Anda sudah terdapat bilangan asli L karena itu. Tapi Anda nulis berdasarkan definisi 314 itu maksudnya gimana? Limit X sama dengan A, terus gimana itu maksudnya? Diketahui limit Xn pangkat L kurang dari itu yang berdasarkan definisi 314 itu gimana itu? Limit X sama dengan A, terus nilai mutlak X min A kurang dari epsilon, itu apa maksudnya? Mohon maaf Bapak, itu sebenarnya maksud dari definisi 3.1.4 itu misal kita mempunyai limit X sama dengan A, maka berlaku mutlak X min A kurang dari epsilon. Jadi mungkin tadi rekan kami salah mengucapkan gitu. Tapi tulisan itu jadi tidak begitu bermakna. Kalau limit, kalau Anda nuliskan dalam ada N-nya X indeks N gitu. Nilai mutlak dari Xn dikurangi A gitu.
Tapi kan harus ada bilangan k sehingga gitu kan. Untuk setiap n lebih besar k gitu. Jadi tulisan ini jadi malah membingungkan gitu. Jadi kalau Anda dari xn pasal L kurang 1 maka ini sini Anda terus sumber epsilon positif asli K gitu. Jadi tulisan limit X itu dia sampai dengan L limit dari X gitu. Jadi Anda tahu limit xn pasukan sana L kurang dari itu berarti untuk sembangan epsilon positif bilangan asli K, sehingga untuk setiap n lebih besar K berlaku ini gitu. Baik, kaitan bagaimana Anda menyajikan gitu ya, jadi supaya tidak membingungkan. Terus berikutnya, slide berikutnya. Jadi Anda pilih epsilonnya 1 dikurangi L dibagi 2. Jadi yang pastikan bahwa itu positif gitu ya, epsilonnya positif. Sehingga nanti Anda peroleh seperti itu. Jadi Xn pangkat seper n lebih kecil dari gitu ya, L ditambah 1 min L per 2 sama dengan L ditambah 1 per 2 gitu ya. Tapi terus R-nya itu 1 min L per 2 tadi gimana tadi? Misalkan R-nya 1 dikurangi L per tadi gimana? Itu salah pengetikan Pak. Harusnya misalkan R sama dengan yang L plus 1 per 2. Jadi R-nya adalah L plus 1 per 2 gitu ya. Nah. Terus ini karena R-nya itu lebih besar 0 kurang dari itu, maka dapat dikatakan R pangkat N sama dengan 0 itu dari mana itu? Karena 0 lebih kecil R lebih kecil 1, maka dapat dikatakan bahwa limit R pangkat N sama dengan 0 gitu. Itu antara 0 sampai itu. Nah, R pangkat N. Nah, kalau N-nya semakin besar, maka nilai limit itu semakin mendekati 0, penyebutnya semakin besar. Itu apa itu? Definisi atau teorema atau apa gitu? Jadi karena R kurang dari 1, maka dapat dikatakan gitu, mesti ada dasarnya. Maka berdasarkan apa limit R pangkat N sama dengan 0 gitu. Apa dasarnya? Ini kan soal nomor 6 tadi kan. Jika nomor 6 tadi kan jika B itu lebih besar 0 kurang dari 1, maka limit dari barisan B pangkat N itu sama dengan 0 gitu. Jadi ini dasarnya dari soal nomor 6 yang dipresentasikan yang pertama tadi. Terus kalau nuliskan limit, kalau Anda ada N itu R pangkat N, Xn gitu, itu pakai kurung ya.
atau barisan itu kalau Anda XN itu mesti dalam kurung. Tapi kalau tidak kurung berarti Anda nulisnya X besar gitu ya. X besar itu sama dengan XN dalam kurung itu. Jadi kalau Anda nulis limit XN, XN-nya itu dalam kurung. Jadi limit R pangkat N-nya itu dalam kurung. Karena limit dari barisan. Barisan itu notasinya pakai kurung. Teorema Apit itu lebih kecil sama dengan jadi limit 0 lebih kecil sama dengan limit Xn lebih kecil sama dengan limit dari R pangkat N sama dengan ya. Baik Kak, terima kasih untuk koreksinya. Nanti silakan dicermati lagi. Masih ada yang komentar? Kalau tidak ada bisa dilanjutkan kelompok ini. Baik, dari teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya, presentasi dari kami kelompok 2 mungkin cukup sekian dan saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mardiana dan teman-teman semua. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 1. Saya sendiri sama Ardika Santosa dengan NIM 077 dan dua rekan saya, Siva Natswat dengan NIM 088 dan Vika Zahra dengan NIM 088. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan problem 10. Problem 10. Misalkan X sama dengan Xn adalah barisan bilangan real konvergen dan Y sama dengan Yn adalah barisan bilangan real sedemikian hingga sama dengan Xn untuk sembarang epsilon positif terdapat bilangan asli M sedemikian hingga mutlak dari Xn min Yn lebih kecil dari epsilon untuk semua N lebih besar sama dengan M. Apakah ini berarti barisan Yn konvergen? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk penyelesaiannya, yang pertama perhatikan untuk X sama dengan Xn itu barisan real konvergen dan Y sama dengan Yn barisan real sedemikian sehingga untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat M anggota bilangan asli sedemikian sehingga mutlak Xn dikurangi Yn kurang dari epsilon untuk setiap N lebih dari sama dengan M. Nah, di atas sudah diketahui bahwa X sama dengan Xn itu konvergen. Kita misalkan limit Xn itu sama dengan L, berarti kita dapat menulisnya dengan untuk setiap epsilon per 2 lebih dari 0 terdapat K anggota bilangan asli sedemikian sehingga mutlak Xn dikurangi L itu kurang dari epsilon per 2.
perhatikan pada bagian mutlak YN dikurangi L sama dengan mutlak YN dikurangi XN ditambah XN dikurangi L kurang dari sama dengan mutlak YN dikurangi ditambah mutlak XN dikurangi L sama dengan XN dikurangi YN ditambah mutlak XN dengan kurang epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Berdasarkan dengan misi limit, terdapat epsilon lebih dari 0, ada P sama dengan max, yaitu M sama koma K, sedemikian sehingga N anggota mutlak XN min L kurang dari epsilon. Untuk setiap N lebih dari sama dengan P, maka terbukti YN sama dengan Y konvergen ke L. Itu hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan dari Pak Mardiana atau dari teman-teman yang lain, dipersilakan. Baik, dipersilakan untuk Mbak Nanda atau Mbak Ulfa dulu. Mungkin Mbak Nanda dulu. Perkenalkan, nama saya Fernanda dengan NIM 87. Mungkin bisa ke slide sebelum ini, setelah ini. Yang perhatikan mutlak YN min L itu dapatnya dari mana ya? Mungkin teoremanya bisa ditulis biar nggak langsung gini gitu. Biar lebih jelas. Oh ya, izin menjawab. Tadi untuk yang mutlak YN min XN terus kurang dari mutlak XN plus mutlak itu ketaksamaan segitiga, yaitu yang X mutlak X plus Y kurang dari sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Terus untuk yang mutlak XN min YN itu pakai definisi mutlak, yaitu mutlak A min B sama dengan mutlak B min A. Terima kasih untuk Mbak Fernanda, nanti kita tulis untuk Bagaimana Mbak Nanda tanggapannya? Sudah cukup, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk Mbak Ulfa. Saya izin bertanya, dari kelompok 1 ini menarik kesimpulan seperti yang sudah ditampilkan di layar itu bagaimana deh? Yang untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 ada P sama dengan max MK itu tolong dijelaskan kembali. Baik, kami mungkin akan diskusikan terlebih dahulu. Oke, bisa menanggapi. Mungkin sambil Di sini menunggu, ada itu Mas Muat, dipersilakan. untuk setiap epsilon positif terdapat P sama dengan maksimum MK. Nah, sebenarnya untuk penulisan bukankah lebih enak kita milih P dulu di awal, baru di baris di atasnya kita pilih P sama dengan maksimum MK, baru di bawahnya kita tulis terdapat P gitu saja. Kita memilih P dulu.
baru dibagi tulis terdapat P. Secara penulisan bukan enak begitu. Baik Mas Muad, terima kasih untuk masukan dalam penulisannya. Menjawab untuk pertanyaan Mbak Upa tadi, kalau dari kelompok kami itu kan yang berdasarkan definisi. Berarti kan kita mencari intinya itu konvergen limitnya nanti sama, makanya kita bisa menarik kesimpulan itu untuk YN-nya itu sama dengan Y konvergen ke L gitu. Gimana Oka? Apakah ada tanggapan lagi? Baik, terima kasih. Mungkin nanti yang sarannya Mas Muad bisa ditambahkan Mbak Zia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain atau dari Kak Mardiana ada tambahan atau tanggapan? Ya, masih ada yang lain? Ya, kalau tidak ada, nanti coba dimunculkan yang pertama dulu. Ya, jadi ini Anda nuliskan ini ya. Ini memang pekerjaan di buram ya. Kemudian terus setelah buram itu Anda menuliskan kalau jawaban itu bukti formal gitu. Anda kan ingin menunjukkan bahwa YN itu konvergen. Konvergennya juga sama dengan L gitu ya. Jadi kalau pertama kan ambil sembarang epsilon positif gitu ya. Terus Anda karena X itu konvergen ke karena XN itu konvergen ke L, maka gitu. Nah, si urutannya itu di formal gitu ya. Kalau ini kan masih dalam coretan gitu ya. Jadi kalau Anda ingin membuktikan itu konvergen itu ke L, yang pertama ambil sembarang epsilon positif karena limit xn itu sama dengan L, maka terdapat kalau ini K bilang asli sedemikian sehingga ini juga Anda terdapatkah anggota N nilai mutlak xn dikurangi L kurang dari epsilon per 2. Ini ada yang kurang, yaitu mestinya terdapatkah anggota bilangan asli sehingga untuk setiap N yang lebih besar K, itu mesti ada itu. Untuk setiap N lebih besar K, nilai mutlak XN dikurangi L kurang dari L per 2. Terus ini juga diketahui X sama dengan XN. X-nya kalau bahan itu X yang kiri itu X besar gitu ya. Kalau X kecil itu kan bilangan real, kalau X besar barisan gitu. Jadi dibedakan mana yang barisan, mana yang bilangan real. Jadi kalau X kecil itu bilangan real, kalau X besar itu barisan. Jadi ini ada M, ada K gitu ya. Jadi nanti Anda kapan memunculkan M, kapan memunculkan K.
Jadi Anda punya dan punya. Nah, terus berikutnya. Nah, terus ini mestinya Anda mulai tadi dalam membahas tadi, pilih P itu maksimum antara M besar dan K. Gitu ya. Hingga untuk setiap N lebih besar dari P berlaku, itu baru itu nilai mutlak YN dikurangi L sama dengan gitu. Ya, lebih kecil sama dengan ini dikarenakan ketak sama segitiga gitu. Terus sama dengan nilai mutlak YN dikurangi YN gitu. Nah, nilai mutlak YN kurangi YN itu kurang dari epsilon per 2. Itu harus Anda munculkan tadi kan. Ini karena nilai mutlak YN kurang YN kurang dari epsilon per 2 itu. Coba slide berikutnya. Slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah, ini kan kurang dari epsilon. Terus tapi di tadi kan epsilon 2. Ini kan tidak sambung gitu loh. Nah, jadi Anda harus ini Anda membuat ini supaya ini sambung antara ini dengan tadi kan. Di sini nilai mutlak Sn kurangi Yn kurang dari epsilon. Tapi yang perhatikan tadi Anda kan kurang dari epsilon per 2. Nah, kan sambung. Ini harus dirubah kan. Karena epsilonnya itu sembarang, maka epsilon per 2 juga sembarang. Sehingga Anda terus di sini nulisnya kan nilai mutlak Sn dengan Yn kurang dari epsilon per 2 gitu. Ya, terus berikutnya. Nah, sehingga ini kan nilai mutlak Sn kurang Yn kurang epsilon per 2, terus Xn dikurangi L juga kurang epsilon per 2 kurang dari epsilon. Berarti nanti ini juga ini untuk setiap epsilon positif, berarti kan untuk setiap epsilon positif ada P anggota bilangan asli. Nah, ini kurang juga kan? Ya, sudah dituliskan di bawahnya ya ternyata. Untuk setiap N lebih besar P, nilai mutlak Sn dikurangi. Ini bukan Xn, berarti Yn kan? Sehingga nilai mutlak Yn dikurangi L kurang dari epsilon. Karena Anda ingin membuktikan Yn konvergen ke L. Nah, ini bukan Xn tapi Yn dikurangi L kurang dari epsilon. Maka disimpulkan ini kok Yn sama Y itu apa? Limit dari Yn sama dengan L gitu. Anda kalau Anda nulis ini Y-nya Y besar sama dengan Yn dalam kurung konvergen ke L gitu. Atau Anda limit dari barisan Yn sama dengan L gitu. Ya, nanti dirapikan ya. Tata tulisnya itu kalau sudah laporan itu dalam bentuk bukti formal gitu ya. Bukan oret-oretan lagi. Bukti formal mestinya Anda mengikuti dari urutan definisi. Jadi kalau definisinya kan untuk setiap epsilon positif ada K bilangan asli, sehingga untuk setiap N lebih besar K berlaku nilai mutlak Sn dikurangi E kurang dari epsilon. Sehingga ini langkah-langkahnya ngikuti itu, ambil sembarang epsilon positif gitu. Terus Anda sikan, nanti Anda pilih apa bilangan K-nya itu bagaimana. Ya, nanti dirapikan lagi. Silakan kalau masih ada yang bertanya atau komentar. Baik, terima kasih masukannya Pak Mardiana. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Kalau sudah tidak ada, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sudah semua ya presentasi ya. Jadi catatan saya, Anda di dalam mengerjakan ini konsistensi dalam menulis dan ketaatan terhadap peraturan, aturan-aturan di dalam matematika masih banyak yang belum sesuai. Gitu. Jadi nanti Anda menulisnya itu ya menggunakan aturan-aturan di matematika. Mana yang notasi barisan, mana yang notasi bilangan real, mana yang notasi bilangan asli gitu. Kelengkapan-kelengkapannya itu masih ada yang kurang lengkap dalam menulis gitu. Terus juga dalam penyajiannya ya masih dalam bentuk coretan-coretan. Ya. Artinya kalau di punya parcel ya analisis baru, analisis pendahulu dalam format. Nah, sehingga nanti mengemasnya dalam bentuk bukti formal. Ya, jadi Anda rapikan dari terus saja akan bagaimana Anda menulis dalam bentuk formal itu seperti apa. Ingin ditekan atau dikomentari? Ya, kalau sudah tidak ada, saya kira untuk pertemuan kita akhiri. Terima kasih Mohon maaf atas. Bapak, saya izin bertanya. Ya. Saya izin mengonfirmasi bahwa untuk ini kan pertemuan ke-7.